komunikasi. Nah, menurut saya sih komunikasi penting banget ya. Seperti tadi William bilang sebelumnya, saya ini orangnya Pendiam. ya sulit kayak mengungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Nah itu jadi kayak di awal perkawinan itu memang agak apa ya, apa ya. Jangan-jangan Hana yang sulit ditebak sebenarnya. William merasa ini sulit ditebak, tapi Hana merasa William sulit ditebak. Tapi yang jauh lebih sulit sebenarnya William. Apa ya maksudnya? Bener ya? Selamat datang kembali di Jagongan bareng Yudit. Dan dia Nimas. Kita buka dengan pantun. Oh iya. 1.2 koma. Ada si cantik sama suaminya. Aku apa ya? Mati kan. Bola ditepis kemana-mana. Suaminya aktivis ketemu ibu rumah tangga. Kita buka dengan pantun. Sekarang mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Selamat datang. Ada Kak Hana dan Kak William yang kami undang di episode ini. Ini serial mengundang pasutri-pasutri muda dalam rangka menghayati tema Ardas 2023 menghidupi Yesus dalam keluarga. Yang kami undang pasutri-pasutri muda yang kebetulan ya mungkin kenal waktu masa bujangnya. Kebetulan ini nih Mas, teman SMA-nya William. Iya, makanya nggak ketemu di sini. Masih dalam satu grup SMA gitu biasanya. Masih ada grup. Ya, tapi nggak aktif. Iya. Iya. Terus William juga waktu masih bujang ya kenal juga dengan saya waktu aktif di OMK gitu. Jadi ya itulah. Saya suka banget ya mereka berdua ini kompak, wajahnya mirip ya. Iya tuh. Wajahnya mirip, terus ini bajunya nuansa Outfitnya ya. pink. Iya. Pinky enggak. Biasanya gitu kalau habis merit lama-lama makin mirip gitu. Iya. Itu kalau kan mukanya mirip jodoh. Iya. Kita kenalan dulu, nama lengkap, asal paroki, jadi paroki asal sebelum menikah, lalu pekerjaan. Kegiatannya sehari-hari. Ya kegiatan mungkin jadi aktivis, dia ini DPP. Oh iya toh. Iya toh. Periode lalu, periode ini periode absen lalu. dulu. Sekarang DPP-nya di rumah. Silakan. Oke, selamat sore. Ya. Nama saya William Susanto Wijaya, nama lengkap. Asal paroki Algon, Salesius Gonzaga Surabaya. Separoki sama Mas Yu. Iya. Terus kesibukan ya. Kalau kesibukan sehari-hari sih bekerja, karyawan swasta di pabrik sih. Jadi lebih ngurusin yang mesin-mesin gitulah ya. Terus kalau di gereja sebelumnya ya dari OMK sih, aktivis OMK, sempat di HAK. Terus tapi periode ini karena sudah ada yang di samping ini, jadi saya menggantikan waktunya dulu untuk yang di samping. Mungkin ada apa hobi komunitas ikut bulu tangkis atau? Iya, olahraga sih rutin bulu tangkis. Di paroki ya? Iya. Masih join grup OMK-nya. Oke. Badminton OMK. Badminton ya. Iya. Dari dulu ya. Yo. Ini. Terpaling ya bantu kur di wilayah, terus ya sama Mas Pur sih paling yang ngasih apa ya, kan nggak terikat rutin. Kalau di DPP kan masih rapat rutin ya, kasih ditinggalin jadi yang lepasan aja lah, freelancer. Oke. Berikutnya Nama saya Hana Trisno, paroki Algon. Terus kesehariannya selain ibu rumah tangga, kerja juga. Mandarin. Guru Mandarin. Di Surabaya Barat. Surabaya Barat, Timur juga. Gitu. Mantap. Keliling. Mantap. Harusnya tadi openingnya pakai bahasa Mandarin.
Aku ngerti nih sie. Wah ini Wah ini ya. Bisa nih kita belajar ya. Berarti openingnya pakai bahasa Sia. Ya, sama-sama Algon berarti ya. Ketemu Ketemu di paroki apa? Ini apa San Marino. Oh, karena pindah jadi setelah Algon. menikah pindah paroki dari jadi Kenjeran satu. Algon ketemu di mana itu? Iya. Ya kalau nggak di Kenjeran ya di Algon. Sejarahnya ini sih dari teman Heeh. teman kantor. Jadi teman kantor saya kebetulan teman baiknya Hana. Mm. Terus dikenalin, ketemu di tengah deket sini. Mm. Gitu nih, ketemu sini. Sini ya. Sin Lui. Tanggone. Itu Batagor WM itu. Itu. Oh. Janjian ketemu bersama teman yang kenalin ini atau Iya. berarti dicomblangi memang. Terus ketemu terus ditinggal ambek. Kocok nih. Ah enggak sih, pergi gitu. Oke, oh iya itu. Ketemu pertama langsung cocok nggak? Atau masih Iya. pikir-pikir dulu dari Kak Hana? Apa ya kayak beda sama cowok-cowok yang sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya yang lain tuh kayak bisa ditebak gitu. Oh. Kayak apa ya? Habis ini kayaknya mau ngajak jalan atau mau apa. Kalau dia ini kayak Badminton serius aja. gitu. Oh. Harus Diskusi. Apa yang dia lakukan kok nggak bisa ditebak itu? Kadang kayak misalnya kadang kontak gitu, terus kadang enggak. Pas kayak misalnya pas chat, kayaknya ini gini mau diajak jalan ini. Ternyata enggak. Itu dia lagi ngurusi mesin dia. Oh enggak, waktu itu masih ngurusi rapat-rapat HK itu. DPP ya. enggak malah merasa di PHP gitu itu. Di chat, besoknya enggak di chat. Sempet ngilang juga. Oh, sempat ngilang ya. Merasa di PHP. Iya. Tapi belum pacaran tuh ya? Belum. Tapi sudah feeling nggak kayaknya ini bakalan dia nembak ini kayaknya. Nah, pernah kayak gitu kan. Kayaknya ini bakalan nembak ini. Ternyata enggak. Oh ya itu sudah ditebaknya itu ya. Nah. Sebenarnya dia sudah mau nembak tapi rapat sih. Sudah rapat sih. Saya kayak sudah dibawa tempat yang kayak oke biasanya ya gitu. Berdua. Kok gak ditembak-tembak? Cuma dijak diskusi kemana. Supaya rapat akan. Terus kalau dari William? Kalau saya sih pas pertama ketemu sih belum ada apa ya sampai pengen jadian itu belum. Karena kan memang ya saya agak sulit gitu ceritanya. Iya. Saya cukup jual mahal kayaknya mungkin. Jadi nggak gampang seorang wanita menyentuh hati saya gitu. Jadi cerita awalnya sih ya dari teman ditanyain mau kenalan tak, ada teman gitu kan. Tak kasih ini ada mau WA dulu tak, enggak wes Ketemuan langsung aja. Iya, saya prefernya mending ketemu langsung daripada WA itu kan ada kan bosen atau gimana ya malah atau menghabiskan orangnya. waktu. Jadi ayo ketemuan aja. Akhirnya diketemukan. Pertama cuma dikasih fotonya toh. Fotonya tuh dilihat, duh kok orangnya gede, terus gendut. Ya wis lah, pikir apa kan juga agak apa namanya setahun di atas saya gitu kan ya. Dikasih tahu dulu sama temen, gak apa-apa ta, ya gak apa-apa lah, ditemui dulu gitu. Terus pas hari ketemu ya sama temennya juga, kok beda sama yang dulu. Jadi ya mungkin apa itu ya dalam arti kalau kita by WA atau by medsos bisa bias ya. Yang awalnya wah gak cocok wes gak usah lah. Tapi ternyata setelah ditemui datang cewek cantik. Cobaan pakai cara itu kamu selama ini cuma foto kan. Langsung ketemu aja. Ya begitu. Terus waktu itu sudah langsung feeling atau belum ya? Belum. Hilang itu. Hilang. Oh, terus setelah pertemuan keberapa berarti?
Berapa ya? Mungkin Ketemu lagi. iya, dalam arti pertemuan kedua pun masih ya udahlah, maksudnya sudah sebulan enggak ketemu kan ya, ketemu lagi gitu. Masih Tapi belum yang ada kedua itu feelnya. cuman berdua aja, enggak pakai comblang itu. Mungkin ketika itu pertemuan kedua Makan. janjian makan. Kan Oh. Oke, terus setelah berapa kali pertemuan baru nembak? Waduh, ya berapanya mungkin enggak ya, Enggak kehitung ya, enggak dihitung. Setelah banyak pertemuan berarti mungkin setengah tahun. setengah tahun. enggak nih Enggak sampai ya. 4 Iya, bulan. iya, bulan. 3-4 bulan. Nembaknya di mana dia? Dia apa Kak Hana yang nembak? Oh dia. Iya ya, nembaknya di mana waktu itu? Masih ingat gak? Di mobil. Kayaknya nggak bisa diprediksi. Oh iya iya iya. Sambil jendela dibuka. Dan suaranya hilang. Kamu mau enggak? Suaranya kena angin. Ya, di mobil, ditembak di mobil, langsung mengiyakan apa? Ntar dulu deh, tak pikir-pikir dulu deh. Langsung iya. Oh, langsung mengiyakan. Yes, karena sudah berapa kali ketemu ya wis. Cocok. Apa yang membuat ketika itu mengiyakan? Ya dan Nah ini. Apa yang membuat tertarik ini? HP nih ya, Iya. tahu-tahu di posting, ketemu Heeh. lagi. Ya itu mungkin apa ya kayak bikin menariknya di situ. Karena susah ditebak itu ya, nggak bisa Iya, ditebak. apa ya beda sama yang sebelumnya. Oke. Usil. Oh, iya 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 iya. Keusilan apa yang paling diingat dari William? Ini selama apa ya selama PDKT pacaran terus bahkan sampai sekarang kayaknya ya sering nginjak kaki saya. Oh. Kesandung sampai yang jatuh. Iya. Kayak Dian ya. Slapstick ya. Oh gitu ya, isengnya itu ya. Ya ya ya. Jadi momen tapi Oh. emang kesannya dipegang kan. Oh. Ya ya. Kayak Kalau dari William apa yang membuat tertarik sama Anda? Yang membuat tertarik apa ya? Yang membuat tertarik ya senyumnya. Senyumnya itu apa ya? Sulit dilupakan gitu ya. Iya, Selama lama ketemu itu. terbayang-bayang ya. Iya. Beneran pertama itu baru kenal itu ya dari teman itu ya. Sebelumnya Pertama. nggak pernah dengar apa-apa gitu ya. Nggak pernah, Ya. nggak pernah. Ya itulah keajaiban cinta itu beneran dua orang yang Sama asing. asing sama sekali nggak kenal. Kan ada yang dari pertemanan lalu jadi ya hubungan. Kalau ini benar-benar bisa sama sekali nggak kenal. Ini aku sedang memotivasi kamu. Bisa. Sama sekali nggak kenal tuh bisa. Bisa. Semangat. Iya. Break dulu Iya. ya. Dropbacknya pindah. Coba cek di grup SMA-mu itu siapa yang Ada loh Mas ya. Loh, masih ada yang iya, mungkin masih ada stok-stok. Kan Katolik semua pasti ya. Itu Saint Louis kan. Ini yang kalau yang menarik dari William ini waktu saya pertama kali kenal dia kan aktivis OMK ya terus entah gimana ngobrol-ngobrol ternyata baru tahu kalau dia kuliah di Tiongkok. Itu langsung aku kayak ketenggengan gitu kan. Wih, iso ya kuliah nang Tiongkok kan bahasanya sulit. Kita Apalagi bangsa Indonesia kuliah di negara bahasa Indonesia pengantarnya bahasa Indonesia aja susah. lulusnya molor. Apalagi ini bahasa Cina mesin. Iya, teknik mesin ya. Ngambil mesin. Dia memang suka mempersulit hidup kayak Iya, kayaknya dia mencari tantangan-tantangan gitu ya. dan sen lagi. 4 tahun ya. Di sana kuliahnya 4 tahun tapi sebelumnya belajar bahasa dulu. Jadi di sini saya dulu waktu itu belum bisa Mandarin. Ke sana belajar bahasa baru kuliah 4 tahun. Belajarnya di sana setahun. Iya. Wih, Ya paling sebelum UNAS tok lah kan ada libur 3 bulan kan ya itu tiap hari les dulu basic-basicnya baru berangkat. wih. Kamu apa sebelum UNAS 3 minggu itu apa yang kamu lakukan? Baca komik. Jadi teman-temanku belajar untuk apa itu penerimaan mahasiswa tuh ya. Aku baca komik karena aku udah muak sama fisika apa ini. Makanya Terus dan ternyata Kak Hana ini juga kuliah di Tiongkok juga. gak ketemu ya. Apa
kuliahnya apa? Apa ya, kayak Sastra. keguruan gitu. Oh, Keguruan untuk Mandarin. Oh, kirain keguruan kungfu. Ah, iya, Shaolin. sama itu. Bisa kan ya, sama. memang untuk jadi guru bahasa Mandarin. S1 4 tahun juga. Enggak, jadi 3 tahunnya di Surabaya, terus Hmm. habis itu kerja sih. Kerja sekitar 3 tahunan, terus baru ke Cina. Yang ke Cinanya itu berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Untuk ijazah itu ya. Dalam itu. Iya. Oh, jadi itu masih bagian dari program kuliah atau sudah lulus baru bekerja kemudian dikirim sana? Sebenarnya bukan program kuliah sih ya, Mm-mm. kayak inisiatif sendiri gitu sih. Oh, mau memperdalam. Nggak ketemu tapi 2000 berapa? Saya terakhir 2010 di China. Di sana ya. Pulang. Terus pulang ke Indonesia. Iya. Terus kalau ke Hana? 2012 kayak baru berangkat. Oh, baru berangkat. Tidak tahun ya. Iya, 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 iya. Wih, luar biasa. Bayangkan kalau di sana di tahun yang sama, di saat yang sama. Ketemu itu ya. Nggak jadi kayaknya. Mungkin, iya, bisa ceritanya bisa beda ya. Karena pada saat itu saya masih tertutup. Karena ya cuman ngurusi mesin. Fokus ke mesin. Keren kan? Selama berapa tahun ini pacaran? Pacarannya? Satu Iya, tahun. 1 tahun. Tahun ya. Terus kan untuk menikah. Iya. Iya. Jakarta ayam. Oh gitu. Iya, iya. Membuat Kak Hana Yakin. bahwa Ya ini. inilah jodohku. Dari apa ya, tujuan buat menikahnya itu sama. Oh iya, iya, iya. Itu sudah diomongkan di awal sebelum pacaran. Iya. Kita tujuannya adalah menikah gitu ya, sudah diomongkan. Oh, Ya pasti ya. Kalau misalkan kita pacaran cuma buat main-main ya sudah nggak zamannya mungkin lah ya. Jadi istilahnya memang di awal. Pulsa jalan terus ini. Jadi ya ketika sudah kita sepakat, oke, lebih dalam lagi ya pasti Ya, goalnya adalah menuju ujungnya adalah menikah. Oh. Dan itu sama-sama sepakat di awal ketika jadian itu. Atau setelah berjalan berapa waktu kemudian baru memutuskan oke, kita nih serius ya. Kayaknya Dari sudah awal. memang iya. Iya. Dari awal sudah sering Menyinggung-nyinggung apa ya. ngobrol yang maksudnya yang Nikah-nikah ya, gitu. Menikah Terus tahun berapa? 2022. tahun lalu ya. 2022. Oh, baru setahun. setahun ya, ini menikah. jalan 2 tahun Jalan ini. dua. Jalan 2 tahun. Pas COVID lagi Lagi naik, maraknya. lagi naik. Oh, pas naiknya malah ya. Iya. Terus Tapi yang Omicron kan jadi nggak Omicron. terlalu Oh iya, nggak terlalu Omicron parah lebih gitu. ini ya. Orang-orang sudah vaksin semua. Ya. Ya, Terus selama pacaran tuh keluarga wis oke, ACC semua tahu semua ya. Sudah. Jadi mungkin kebetulan keluarga kami juga nggak terlalu banyak intervensi Iya, ya. iya, Jadi iya. yang penting saling Iya, suka, terus jalan. dikenalkan juga. Jadi ya nggak ada masalah terlalu besar sih dari pihak keluarga gitu. Jadi kita serak dulu, jadi dulu baru laporan itu. Iya, iya, iya. di Alkun. Alkun. Oh iya, iya. Oke, selama pacaran setahun ya, setahun pacaran menikah setahun, berarti 2 tahun ya 2 tahun ini. Ada nggak pengalaman paling berkesan selain kakinya diinjak itu tadi ya? Ada nggak yang paling berkesan satu sama Yang masih lain? diingat sampai hari Nah, ini yang itu. masih teringat istimewa sekali sampai nggak bisa lupa. Atau terlalu banyak yang istimewa? Coba dulu. Boleh. Sih, paling berkesan sih setelah menikah ya. Belakangan ini sih. Oh iya. Di pas sakit. Saya sakit terus ya apa ya, kayak di situ kita diuji ya kayak. Iya. Terus Williamnya ya Mendampingi, menemani ya. iya udah. Jadi bukan cuma janjinya bukan cuma diucapkan aja. Iya, iya, dijalani ya. Ya. Iya, janji pernikahan tuh kan itu. Saya tiap kali kalau datang ke teman nikah dengar janji pernikahan tuh merinding. Akan setia saat sehat dan sakit, untung dan malang. Itu kan masing-masing mengucapkan itu. Saya menerima ini sebagai istriku dan akan berjanji setia. Wih, itu rasanya
Setiap kali melo iki hadir di pernikahan. Berarti kayak diingatkan Ini lagi. dinikmati. Terus itu kan sambil pegang Kitab suci. kitab babon. Kitab suci loh itu wis langsung tembus. Iya lah itu. Ternyata itu enggak cuma janji yang diucapkan tapi Sama dia dijalani ya. dijalani Komitmennya beneran. betul-betul dihidupi ya. Itu yang paling berkesan. Kalau dari William, Yang paling berkesan teman pertama mungkin itu berkesan. berkesan. Ada yang lebih lagi sih. Oh, Yang lebih lagi itu pada saat apa ya? em, ya mungkin serupa sih ketika pas habis pernikahan kena COVID kita. Oh dua-duanya. gitu, Saya berdua. dulu. Oh iya. Nah, ya itu lagi apa namanya? Di sana janji pernikahan itu Iya iya. diteguhkan dalam Iya iya. arti ya ketika aku sakit ya Hana kan hadir. Iya Meskipun iya. saya sakit itu ya kan harapan saya kena COVID jangan deket-deket Jangan lah. deket-deket Dia ya. nggak mau Tetap insist. ya. Loh, kan kita sudah janji kan. Iya. Kalau dalam sehat maupun sakit Iya. kan udah gitu istilahnya. Itu sih yang maksud saya cukup berkesan meskipun apa ya Peristiwa Was-was. terjadi gitu. Iya. Baru terjadi tapi wow dilakukan juga. Dan was-was ya, khawatir pasti ya. Iya mas. Lek mendekat ku lek ketularan Nah ngono iya kan. kan kasihan juga. Iya. Tapi dia tetap enggak apa. Hmm, Ya aku kan hadir. itulah itulah indahnya kekuatan. sakramen pernikahan tuh ya itu. Ya, ya. Nangis nggak waktu pernikahan pemberkatan? Iya. Siapa yang nangis? Dua-duanya. Nangisnya pas apa? Ucap janji sama surat. Oh iya, kalau saya sungkem. Oh, sungkem. Kalau pas di Gua Maria itu istri saya sih nggak berhenti-berhenti. Malah sungkemnya biasa. Dia kan nggak akrab sama sama orang tuanya. Jadi sungkem biasa. Saya yang sungkemnya sampai itu. Pas di depan Gua Maria, saya kan devosinya agak kurang ya. Kalau istri saya itu wis rosario, begitu depan Gua Maria langsung nggak Ambrol. nggak mengucapkan dia menangis toh. Ya. Nah, ini berarti pas sungkem sama pas di Iya, ucapan janji itu tiba-tiba blank gitu istilahnya. Padahal sebenarnya sudah latihan, sudah dihafalin itu kan harapannya kan tulus dari hati gitu. segini nih. Pas Oh yang iya, pas oh iya iya salaman iya. itu kan pas ngucapin janji itu awalnya oke tiba-tiba tengah-tengah tuh blank. Oh, mateng kon. Apa ini ya? Oh enggak disediain lembarannya gini sama romonya. Disediain sebenarnya. Cuman kan niat kita memang memang mau Oh mau apa ya? menghafalkan ya Iya, supaya 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 catatnya diingat jadi terus begitu kan. Tapi mungkin sudah sudah terbawa perasaan ya kan. iya. ketika Ya, menikah ada nggak ke ini kan masih setahun ya, masih apa ya, adaptasi lah ya. Ada nggak kelakuannya William yang bikin kaget kaget-kaget? atau yang tidak disangka-sangka. Iya, iya. Atau yang positif juga. Wih, kok gini? Beda. Aja yang mengucapkannya yang positif. Enggak beda nadanya dibedakan. Istilahnya Gini. yang sebelum pacaran dan sesudah gitu kan. Ya, Tahu nih Betul, seutuhnya betul. setelah menikah kan karena tinggal serumah satu kamar. Ternyata begini. Ini orang ada nggak? Ada lah pasti. siapa sih? Ada. Apa Kalau pernikahan apa? Pas pacaran itu kayaknya dalam bayangan tuh William tuh orangnya rapi gitu ya. Apa? Ya rapi gitu, tekstur. Iya ya benar-benar terus merit. Nyata laki-laki. Wah, Laki-laki sama aja maksudnya baju ditarik gak diangkat. Ya itu. Tarik langsung. Jangan kamu lagi-lagi. ya pas sebelum merit tuh kayak lumayan kayak minder gitu. Waduh ini orangnya kok rapi banget. Padahal akunya enggak. Iya iya iya. Pas ke rumahnya juga rapi, kok cowok tapi pas rapi gitu ya. Padahal kamu mau datang iya dong. Bajunya rapi. nyata partai lah pulang kerja buang sini buang sana Iya. Iya. itu ya
Emang gitu ya? Memang begitu? Itu secara nggak sadar ya gitu melakukan? Iya, iya sudah terbiasa seperti Oh, itu karena sih. terbiasa bujang lama ya? Nah, kalau sebelum ada istri siapa yang ngambil bajunya? Yang ngambil ya nanti mungkin besok Oh, atau lusa nanti pas kalau pas kelihatan ya rusuh ya pas bisa kelihatan. ditotol gitu. Kalau dari Kak William, apa yang bikin surprise? Positif kalau saya ngelihat ada satu hal Hmm. positif yang sebelum pas pacaran tuh enggak ketahuan. Nah, Jadi pas pacaran tuh nah ini apa ya? Lebih diem, lebih sulit mengungkapkan ya. dalam bentuk kata-kata gitu ya. Tapi setelahnya tuh jadi jadi apa ya? Jadi Ekspresif. lucu, jadi bikin ketawa terus gitu. Jadi seneng apa ya? Seneng ngobrol juga. Jadi yang awalnya tak merasa waduh nanti pas married ya apa ini ya? Bakal sulit untuk apa namanya? Ngobrol. Mengorek isi hati gitu loh Iya. istilahnya. Tapi ternyata setelah married ya beda. Iya, iya. Tapi mengarah yang lebih positif sih begitu kan ya gitu. Fun ternyata ya. Mm-mm. Ya. Keren-keren. Kita perlu break atau Ya, lanjut. Terus itu apa? Ini pertanyaan agak serius ini. Serius. Mungkin ada titik terendah yang dialami selama relasi ini pacaran atau menikah ini yang mungkin waduh Tuhan ini salibnya agak berat ini misalnya gitu. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau saya nemunya pas pacaran sih sebetulnya. Karena kan setelah married tambah tambah ya mungkin setahun 2 tahun pertama masih Iya, iya, iya. manis-manis terus gitu Iya, kan iya. ya. Jadi pas pacaran itu tiba-tiba nangis. Diajak ngomong juga nggak mau ngomong. Jadi kan saya bingung, aduh, saya kok sudah bikin nangis anak orang nih gimana nih? Ternyata yang diinjak kakinya itu. Iya ya itu. Iya, Oh, bukan. kelamaan ini. Ya gitu ditanya kenapa? Ya enggak ngomong tambah nangis udah mateng. Oh, Ini dia apa ini? lagi makan ini. Di mobil, Oh, di lagi di mobil. mobil gitu kan. Maksudnya kan apa aku ada yang salah Iya, gitu iya, kan. iya, Terus pasti. diem. Akhirnya terus kok tambah nangis. Waduh ya apa nih ya? Jadi istilahnya itu saya merasa kayak nggak dianggap. Saya merasa nggak apa ya nggak ada gunanya gitu sih di situ. Terus ya buat apa kita kita lanjut gitu istilahnya. Ekstrimnya seperti itu ya. Maksudnya kok gini ya? Makanya wah eh tapi itu apa ya masih awal ketemu sih sebenarnya awal permulaan ketemu belum mengenal gitu kan ya. Nah tetapi setelah dijalani 2 kali kejadian lagi. nangis lagi? Ya tapi Tapi terjawab enggak itu? enggak juga. Misterinya belum. Dalam arti belum ngerti apa Iya, iya, penyebabnya, iya. cuman lebih mengerti setelah married, ngerti cara handlingnya. Iya, iya, iya. Jadi ketika seperti ini ya sudah, ya memang lagi belum pingin ngomong Iya, aja. iya. Jangan kebanyakan pikiran. Iya, Kadang-kadang mikir, iya. waduh aku ini kok gini ya, kok dia gitu ya. Iya, Ya akhirnya karena sudah lebih mengenal, jadi ya sudah kita iya, iya. ikutin lah gitu. Kayaknya semua perempuan di dunia kayaknya. Gitu ya. Enggak tahu kalau kamu. Malam-malam sering nangis tanpa sebab, ngono kan. Pergi luwe. Ya Indomie. Indomie. Luwe. Istriku itu tengah malam, jam 12 aku ngelilir, dia doa nangis. Loh, ini ada apa? Kita nggak ada masalah loh ini. Nangis. Gitu kayak apa ya? Kayak ya nggak tahu, mungkin ya overthinking atau perempuan ya. Ada OMK itu yang sampai dia ketiduran karena kecapean nangis. Tapi ditanya nggak tahu kenapa gitu kayak memikirkan masa depan kayak Cepat sama apa yang terjadi apa yang dia rasakan. nonton drakor nangis padahal film horor. Ini drakornya horor sih nangis. Ini memang gitu ya perempuan. Itu kan laki-laki tabiatnya begitu ya, nggak teratur, berantakan. Iya, iya. Kalau perempuan biasanya lebih Iya. mengekspresikan semua perasaan, marah nangis, ya jengkel nangis, sedih nangis. Tapi sudah tahu cara mengatasinya ya. Sudah. Belikan GoFood atau apa? Enggak ya? Enggak. Kita temenin aja. Jangan Temenin aja. dijauhin. Soalnya pada saat itu saya merasa apa ya? Free space gitu. Tunggu kan ya, jauhi tambah tapi tambah nggak Tambah baik-baik gitu. ya. Ternyata jawabannya harus Temani. Iya. Oh,
Kalau dari Kak Hana mungkin ada masa-masa berat, masa-masa sulit. Sama yang tadi itu ya, pas Oh. saya sakit ya, memang sakitnya waktu itu serius ya, boleh dibilang cukup. Tapi di saat itu apa ya, kayak merasa hancur gitu ya hidupnya. Apa, ya bersyukur aja sih, berterima kasih. Karena ada pasangan yang menemani itu yang Terus mengingatkan kalau ingatkan. misalnya apa, walaupun sulit Ya, ada Tuhan. ya. Dan menjalaninya berdua gitu. Ya memang sih kalau berdua itu mbok yo kesasar pokoknya berdua kan ya. Iya. Kalau sasar sendiri bingung ya. Bingung. Situ nggak boleh. Ah. Tapi istriku lek metu berdua dia nggak GPS mesti kesasar. Perempuan kan nggak bisa baca GPS. Nggak bisa. Nggak bisa. Bener ya? Bener ya? Iya, benar. Bener kan? Heeh, Bener loh. Wil, belok kiri. Salah itu. Kiri. Biasanya aku sih ngecek. Biasanya aku sih ngecek GPS-nya. Enggak, enggak kiri itu. Apa ya? Ya itu apa ya? Kayak Ya padahal mungkin kita, hormon ya, hormon apa? dan juga kita itu kalau stalking ya mencari Itu info bisa. itu sampai sederhana kita tuh Heeh. liran baca GPS itu malah nyasar. Iya. Saya putar balik. Nah, Sebelum ke pertanyaan berikutnya, ada game dari Kak Nimas. Oh, main game ya. Meskipun Anda berdua baru hitungannya 2 tahun ya saling mengenal, kita akan mencoba seberapa kompak Anda sebagai pasangan. Game ini namanya cocok-cocokan. Jadi kalau yang kami bacakan ini memang cocok sama Anda melakukannya atau itu merupakan kebiasaan, maka tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Kalau menurut Anda ini adalah kebiasaan pasangan Anda, maka tunjuklah pasangan Anda. Dan saling memunggungi. oke. Ya, seperti ini. Oke. Siapa yang di antara Anda berdua yang paling siang bangunnya? Oh, Oke, pertanyaan kedua. Siapa di antara Anda berdua yang susah disuruh mandi? Oke. siapa di antara Anda berdua yang makannya paling banyak? Oh iya ya. Siapa di antara Anda berdua yang paling sering lupa pakai cincin kawin? Oke. Kan kalau mandi pas Oh iya. Aku wis suwe gak gawe. Pak Joko. Siapa yang di antara Anda berdua yang kalau nonton film horor paling penakut? Oh, cocok terus ya. Pertanyaan keberapa? 5. Nah, siapa di antara Anda berdua yang paling hafal tempat makan enak? siapa di antara Anda berdua yang nggak suka basa-basi? Oke, baik. Oke. Siapa di antara Anda berdua yang paling sering mengingatkan untuk berdoa? Oke. Berapa itu? Kurang 1. Oh, oke. Terus siapa ya? Aku ya. Siapa di antara Anda berdua yang apa namanya? Bayari kalau makan. Paling sering bayari kalau makan. Oke, last Terakhir. one. Siapa di antara Anda yang paling pelupa? Oh, Baiklah. kayaknya Hasilnya ada 2 sih nggak sama. Oke. Seingatku ya. Seingatku ya. Bener ya? 2 ya? Ya itu pertanyaan terakhir itu tadi. Oh iya? Ternyata sama-sama ngaku pelupa. apa tadi? Apa itu? Siapa yang paling mengingatkan berdoa? Sama-sama ingatkan ya. William menunjuk Hana. Ya. Oh, saya tunjuk-tunjukan. Itu tadi Ya. main
Ternyata dari 10, 8 Cocok. keyakinannya cocok. Lulus ya. Lulus. Mantap. Pertanyaan berikutnya masih kaitannya sama yang sebelum kuis tadi. Apa titik tertinggi dalam kehidupan pernikahan Anda berdua, dalam relasi sejak pacaran, yang merasa ya terima kasih Tuhan ini sudah yang terbaik gitu. Mungkin ada peristiwa atau momen tertentu. Kalau dari saya yang paling merasa bersyukur banget gitu ya istilahnya yang paling Itu kerasa, dipertemukan yang itu paling kerasa atau waktu menikahnya itu atau setelahnya. Sebenarnya pastinya setelah menikah sih. Setelah menikah makin kerasa ya puji Tuhan banget ya dana di dalam hidup saya gitu. Karena awalnya kan saya nggak ada bayangan sama sekali. Iya. Sempet mikir ya single aja lah, jomblo aja gitu. itu setelah putus sama yang itu. Sebelumnya. Oh. Yang itu. Ada seseorang lah. Iya dong. Tapi ya sudah tahu lah kan. Sudah tahu ya. Sudah saling terbuka. Sudah saya kenalkan juga. Iya. Itu Sakuskupan tahu loh itu. Iya. Karena satu tim. Iya, tahu. Jadi Kepikiran selibat atau single aja? sampai selibat. Jadi Oh ya? iya. Ya itu mungkin saya udah tahu sudah pernah cerita apa belum ya dalam arti karena ya mungkin di China saya terbiasa nyaman sendiri, saya Oh, terbiasa kuliah itu ya? iya kan ngapain butuh pendamping gitu. Ya saya bisa handle semua sendiri gitu kan. Sempat saya bertanya pada yang sudah married, sebenarnya apa enaknya sih? Apa yang dicari? Lah wong gak cocok sering bertengkar, ngapain married gitu kan. Itu sempat jadi poin yang apa ya? Ya memperkuat saya untuk ya sudah lebih enak sendiri aja gitu. Makanya tadi kan saya bilang saya agak sulit tertutup untuk Ya, ketemu orang berrelasi baru. sampai berkeluarga gitu kan ya. Eh sampai mana tadi ya? Ya, punya keinginan untuk Oke, iya. single selibat itu. Iya, jadi itu tak jalani model masih di dalam arti ketika saya kan sudah kepala 3 juga umur 30, ini harus diputuskan. Iya. Yes or no Yes, gitu. ya, benar. Jangan sampai yes tapi nanggung. Yesnya iya. tuh Iya. selibat tapi ya enggak jadi apa ya enggak jadi beneran gitu. Cuman iya. mek awam-awam yang Iya, kurang iya, apa ya enggak bisa berkarya di ladang Tuhan begitu kan. Ya sempat ngikut rekoleksi panggilan lah, sempat ya ke itu juga STPD. Oh, kepikiran jadi imam juga. Iya, Oh, sempat. Jadi istilahnya pergumulan lama tetapi enggak tak jalani gitu. Iya. Nah, pada saat itu mungkin titik terendah juga dalam Iya. kehidupan pribadi. Cobalah wis tak jalani gitu istilahnya. Ya ikut rekoleksi sampai konsultasi cuman pada satu titik itu Itu kayaknya sebelum komkep ya, Bil? sebelum Iya. Sebelum Kenal aku berarti ya. belum Ya. belum. Nah, itu baru tahu aku. Itu pernah tor ya? Enggak sampai. Oh, Cuman rekoleksi rekoleksi panggilan panggilan aja. Dalam arti daripada saya bingung sendiri, Iya. mending ikut sebuah Paling event enggak yang iya. yang apa ya? Ya memperjelas lah Iya, gitu kan. menjawab itu ya. Setelah dijalan-jalannya akhirnya kok apa ya merasa enggak gitu. Jadi akhirnya ya sudah jalan ini sudah pasti enggak. Makanya saya switching ke akhirnya ya. Jadi ya udah. Jadi saya enggak berkutat dengan pergumulan itu lagi. Betul. Sudah langsung aja karena sudah umur sekian saya harus memutuskan juga kan ya. Betul. Arahnya kemana gitu. Sudah enggak di persimpangan lagi. Iya, Kalau tutup kanan aja. kanan, kiri. Karena saya sudah jalani dulu kan cuman keinginan Masih tok. iya penasaran Betul. itu nih Mas. Ya. Jangan di persimpangan gitu. Karena kali cerita ya. Dia nih bergaulnya sama suster SPS. Kerja biar kaset kan. Iya. Bayangkan ya. Iya. Itu kan antara tarian ke kiri dan ke kanan keras sekali itu kan. Biarap. Ngono kan. Bisa bersinggungan langsung dengan suster SPS. Udah menjiwai hidup SSPN. Abdi Roh Kudus. Parokiku Roh Kudus loh. Sudah daftar habis gini. Dan memang harus gitu ya, maksudnya waktu di persimpangan segera putuskan gitu. Iya, karena sudah berkepanjangan lama dan
mau sampai kapan itu Mas? Betul. Itu yang jadi ya sudahlah, tak beranikan diri, ketemu wis gitu. Dan ternyata sekarang merasakan titik tertingginya adalah bersama Kak Hana ini, ya ini Iya. pasangan saya ini. Titik tertinggi. Keputusan itu ternyata membawa kebahagiaan gitu. Iya. Oke. Iya. Itulah Kalau Kak Hana, sama sebenarnya ya. Ya, tuh pernah kepikiran juga selibat gitu? oh enggak. Bukan itunya berarti. Maksudnya merasa titik tertingginya itu ya Bersama ya. Bersama Kak bersama. William Oh, ini bersama. ya. Pas sebenarnya masa sulitnya kita berdua ya. Hmm. Kehilangan terus di sisi lain itu apa ya? Positifnya kita berdua jadi lebih dekat sih. Iya, Jadi Kehilangan sebelumnya. kan ya. Iya. Dan saling menguatkan gitu. Iya, iya. Sehingga tidak sendiri gitu. Iya. Bersama kita bisa. Kayak partai kayak. Nah, 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 nah. Bukan beda partai kan. Baiklah. Itu tadi titik terendah dan titik tertinggi dari kehidupan Anda berdua ya. Sekarang ini juga perlu permenungan sebetulnya. Sebelum itu sih. Ini sekarang tinggalnya di Algon. Iya, aku. Ada rumah sendiri. Ada rumah sendiri. Ya, puji Tuhan berdua, terus pergi pagi berangkat sendiri-sendiri, ketemunya sore, Malam, Mas. malam. Berangkatnya subuh, pulangnya malam. Subuh. Iya. Kan tadi saya kerja di pabrik. Jadi Oh yo iya, kamu yang di situ berangkat. ya, Iya, di situ. luar kota dia itu. TP tiap hari Wih, dari Surabaya Pasuruan. 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 Tapi Tinggal meninggalkan rumah tuh 5.45, 5.50. Wih, pulang setengah 8. 8 sampai wah, rumah. wah. Kalau ke Ana sama juga. Oh, pagi ya guru ya. Paginya enggak, jadi siang ke malam gitu. Oh, dari siang berangkat siang, pulangnya sama malam. Pulangnya enggak sama kayaknya setengah 8. Ya memang ya DPP-nya ya harus Nah, dikorbankan. itu Mas Yuda. Bener, bener. Kalau enggak ya ajur itu. Kejadian Mas Yuda, kejadian. Jadi pada saat kita pertama merit, Itu masih DPP. masih saya ketua panitia Paskah. Oh, Jadi iya pasti rapat sana sini. Jadi pas nyiapin pernikahan juga pas nyiapin Paskah juga gitu. Jadi kan karena kan memang apa ya sudah dulu ritmenya juga seperti itu. Jadi Pasca tak rasa 2021. 22. 22 iya, April ya. Heeh. Wih, Jadi ya ngerasakan setelah merit setelah mengucapkan janji ditinggalin itu kan jadi iya. pulang sering ngomel gitu. Iyalah. Ternyata itu makanya juga Enggak pulang ke rumah dulu langsung rapat. pulang sebentar hilang. Mandi sebentar. Iya. Oke, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan ya. Kami membutuhkan ya Iya. motivasi, inspirasi dari Anda berdua. Yang ngalami langsung ya. Iya, sebagai pelaku. Iya. Ya. Dan kita mau tahu nih apa sih pesan dari Kak William dan Kak Hana untuk yang pertama untuk OMK yang saat ini sedang dalam usaha mencari pasangan hidup. Terutama yang mirip-mirip kayak William Ya, yang ya, yang dikejar pengalamannya pulsa itu tadi. Dikejar pulsa. Ya itu kan. Siap. masih berada di persimpangan. Oh ya itu Nah, tadi. bagaimana untuk memberanikan diri mengambil keputusan. Ya. Nah, Kak Hana, kami pun minta pesan untuk teman-teman pasutri muda yang juga saat ini mungkin sedang di tahap-tahap awal pernikahan ya. Memanggul salib tertentu lah ya. Ada sesuatu Iya. apa pesan-pesan Iya. Anda untuk mereka-mereka ini? Oke, saya mulai dulu ya. Iya, Jadi kalau boleh, yang boleh. buat teman-teman OMK yang sudah kepala 3, tenang jangan khawatir. Tetap berdoa dalam arti itu yang menguatkan, itu yang mengarahkan gitu dalam arti di setiap ada pergumulan tuh tiba-tiba ada suara yang berkata. Jadi kita berharap terus Tuhan jalanku ke depan apa sih? Bantu aku bikin keputusan gitu. Itu yang sering saya ucapkan dulu ya pada saat itu ya. Pada saat di persimpangan kalau itu lebih awal, jadi ya tiba-tiba muncul keberanian itu. Padahal di masa yang paling jatuh dalam hidup saya selama ini, jadi saya sampai berhenti kerja juga
Saya Oh, fokus istilahnya apa ya? Ya sudah fokus mencari break dulu. Saya mau break dulu karena sudah persiapan Mas Yudit. Saya persiapan. persiapan untuk ke seminari dan seterusnya. Oh, Saya sudah memutuskan. Saya bilang ke atasan, mohon maaf bukan karena pekerjaan baru, tapi ada sesuatu hal lain gitu. Saya udah bisa wih, ngomong langsung ya. Karena ada gejolak yang sangat kuat gitu iya, iya, iya. istilahnya. Pun nggak bisa harus putuskan sekarang. Ya sudah, Oh, saya stop semuanya. berhenti kerja terus ikut rekoleksi itu. Iya. Jadi Wih, 2 bulan, 3 bulan itu saya banyak ikut rekoleksi akhirnya. Sampai konsultasi dengan Romo dan seterusnya tuh saya mantap, saya apa ya, saya pusatkan di sana eh, karena ya itu tadi nggak bisa seperti ini terus iya, gitu iya, iya, iya. istilahnya. Ya itu yang menggait saya dan memberanikan saya untuk memutuskan Iya, begitu. iya. Nggak lepas dari pertolongan tangan Tuhan lah. Kita berdoa pasti dijawab begitu. Cuman timingnya dan caranya Beda-beda ya. beda-beda. Itu ketika di persimpangan. Terus ketika memutuskan kok nggak dapat-dapat sih? Ya itu juga apa ya? Itu juga pergumulan Iya, dalam iya. arti banyak orang di sekitar kita yang akan memberikan jawaban sebenarnya. Salah satunya Mas Yu. Oh iya dah. Istilahnya saya paling ingat kata-kata Mas Yu adalah ya tidak usah jauh-jauh cari ondek teman-teman gerejamu siapa sih paling oke ya sudah Tuhan menunjukkan itu yang Iya, itu trigger pertama iya, saya iya, gitu iya. istilahnya kan. Terus pesan keduanya adalah terbuka dalam kesempatan-kesempatan yang muncul gitu Iya, iya, istilahnya. iya. Kita sudah berdoa, tapi kalau ada kesempatan datang, tapi Jangan kita dibuang nggak, ya. Heeh. kita nggak ambil, Iya, iya. ya salah kita sendiri itu Iya, ya iya, iya. istilahnya. Heeh. Coba dulu, Oh. jalani, nggak cocok ya sudah. Nah, Mungkin Tuhan benar berkehendak itu. lain gitu istilahnya. Sebenarnya ke sana ya. Gitu Sebagai teman pesan-pesan buat SMA teman-teman ya. OMK. Jadi Semangat ya. hidup rohani tetap dijaga, kalau perlu ditingkatkan, doa, ibadah. Lalu effortnya juga ditambahi, tanya Romo, konsultasi, mendengarkan orang lain. Terus mendengarkan ini hati nurani, suara hati. Itu bisa didapat kalau doanya ya kuat juga ya. Ya, Karena bisikan-bisikan itu kan nggak mungkin dari speaker kan dia. Dari sini kan muncul. Iya, itu sih pesan bagus bagus Ya, bagus. terima kasih. Pesannya juga menginspirasi ya. Iya. Sekarang untuk teman-teman pasutri muda. Eh, yang pertama sih pasti doa, selalu berdoa terus ya. Terus yang kedua mungkin komunikasi. Kalau menurut saya sih komunikasi penting banget ya. Seperti tadi William bilang sebelumnya, saya ini orangnya Pendiam. ya sulit kayak mengungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Nah itu jadi kayak di awal perkawinan itu memang agak apa ya dibilang apa ya? Jangan-jangan Hana yang sulit ditebak sebenarnya. William merasa iya. ini sulit ditebak, tapi Hana merasa William sulit ditebak. Tapi yang jauh lebih sulit sebenarnya William. Apa ya maksudnya? Bener ya? Sulit mengungkapkan gitu ya, sulit ngomongnya. Iya, boleh dibilang gitu ya. Ya jaga komunikasi sih. Komunikasi yang simple ya, misalnya kayak setiap hari pulang kerja gitu tanyain. WA masih lancar ya? WA-WAan ya? Nama kontaknya dia apa? Apa nama kontak? Ai. Woi. Nah, Apa jadi itu? sebutan kalau bisa kan sebutan sayang terus apa hun apa gitu kita biar nggak apa namanya biar nggak X mainstream kita ambil A sama Y-nya. Jadi Oh, Ai. bukan bahasa Mandarin, bukan? Ya juga artinya Apa? Ai cinta juga sih. Oh iya dah. Iya. Oh, ai. Nah, tapi dari itu ya apa kayak sayang gitu. Dulu kita berdua sih apa ya orangnya kayak susah gitu ngomong kayak I love Iya, you, iya, iya. ngomong Iyalah, iya, sayang iya, gitu iya. ya. Jadi sayang tuh ya. Iya, 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 iya. Jadi nggak ucapkan semuanya. Satu kata tengah. Iya. Komunikasi dan apa doa ya, bukan doa. Kalau saya romantisme saya sama istri itu ini screenshot transferan. Itu sudah itu sayang itu. Dia sudah tahu. Cet. Nah, oke. Itu. Nambahkan sedikit Mas Yuda. Iya, iya. Selain komunikasi yang mungkin saya nambah yang pertama ya dalam arti doa. Doa ini
yang hidupin kami sejak awal pernikahan sih. Jadi pada saat pemberkatan Romo juga ingatkan hadirkan Tuhan dalam Iya, iya. keluarga. Iya, itu. Terus pada saat yaitu puji Tuhannya pada saat panitia Paskah ada rekoleksi tentang keluarga, di situ ditekankan doa keluarga. Jadi akhirnya setiap ya dulu sih saya asal-asalan doa malam ya, tapi ada Hana ini kenapa tadi saya tunjuk Hana karena dia Iya. pertama kali ngajak saya ayo doa bersama gitu. Doanya bareng. Iya, jadi istilahnya sebelum tidur ya kita doa bareng gitu istilahnya. Jadi jadikan momen doa keluarga itu sebagai salah satu momen yang ya saling apa ya kebersamaan lah Iya, gitu. iya. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Gitu. Dengan menghadirkan Tuhan semakin melekatkan Anda berdua. Pasti. Tadi pertanyaan utama sudah ya? Menghadirkan Yesus dalam keluarga. Oh, sudah. Iya, sudah. Ya itu pertanyaannya sebenarnya mau mengarah ke situ. Bagaimana menghadirkan Tuhan dalam Salah satu keluarga. Ya, salah satu cara paling simpelnya itu sih. Berdoa bersama itu ya. Berdoa bersama dalam hati kan nggak bisa. Dalam hati ya, terus biasanya kalau ada sesuatu yang Istimewa. ya itu spesial kita doa Iya. diucapkan Oh. spontanitas. Gitu. Ya itu menghadirkan Yesus dalam keluarga. Dan itu sudah dipesankan oleh romonya sejak awal menikah. Hadirkan Tuhan dalam setiap permasalahan, setiap sukacita, setiap apapun yang dialami. Itu ya. Keren ya. Congratulations for Thank both of you. you. I'm so happy to finally meet you. Iya, gak nyangka lu bisa ketemu teman di sini. Teman SMA ya. Sejak dulu itu aktif sekali. Iya. Paduan suara ya. Dia anggota paduan suara Sinlui. Aku dulu ikut terus karena keselen. Iya sih. Jadi wis gak usah. Tapi Nyun Sewu dulu sejak SMA sudah bersinar gini. Iya. Banyak. Kalau bersinar aktivitasnya ya. Belum. Oh iya dah. Gini. Iya. Bikin style ini sejak kapan? Setelah dari China. Oh, Iya itu ketemu. gara-gara nulis scroll akhirnya terus itu. Ngurusi mesin itu ya. Terus ketemu biksu-biksu Shaolin kan ya, terinspirasi. Iya. Sudah menonton acara ini Jagungan Bareng sampai dengan selesai. Terima kasih untuk kedua tamu kita hari ini. Semoga terinspirasi. Gak bosan-bosannya saya ingatkan, jangan lupa sebelum menikah cek dulu kesehatan ya. Ada paket premarital check up Nah, dengan itu Kasep ya, Surabaya. promosi ya. Ya, untuk mengetahui status kesehatan bersama. Nah, iya. Ya, kalau yang sudah menikah ada paket vaksin dan booster vitamin. Siap. Ya. Lengkap promosinya ya. Dapat voucher gak kita ya? Oh, gampang. Bisa diatur. Iya. Kita akhiri dengan pantun. Wah, ini pantun iki. Mikir sih. Ya wes, soalnya. Oh. Belum dikunyah, sudah dilepeh. Ya udah dadah, bye-bye sobat Bambleh. Ikan lele, ikan mujair, penyetan. Ada. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap!